pabrik, seminar, workshop, ya, kemudian lomba karya dan kompetisi ilmiah yang lain. Saya ingin ada masa-masa yang juga seperti S1 itu bisa menjadi juara di bidangnya. Ini penting sekali. Ini pembelajaran jadi disiapkan sebelum kuliah formal dilakukan. Jadi misalnya kuliah filsafat ilmu itu sudah dibaca sebelumnya. Nah, saya kalau kuliah yang namanya silabus, yang kedua saya beri pretest. Saya kasih soal-soal, ya, saya bikin bagan itu. Nah, misalnya tentang pengertian filsafat, ya, kemudian ilmu dan agama, metode, sumber, sampai pada ini paradigma, sampai sekian ini. Mereka saya minta menjawab dengan modal atau kemampuan seadanya. Nah, setelah itu saya akan memberikan jawaban yang sebenarnya. Itu pretest, mengukur kemampuan para mahasiswa ketika mau kuliah. Nah, ini saya juga berharap pada para dosen juga melakukan hal yang sama. Ada pretest sehingga nanti ketika kuliah itu sudah tidak blank, tapi sudah ada isi. Karena kuliah di bahasa sarjana itu tidak sama dengan di S1, lama terus di S1 aja sudah juga berbeda. Jadi lebih banyak berburu sendiri, ya, browsing sendiri, dan lebih banyak mempertanyakan yang ada. Mempertanyakan, kemudian menganalisis. Nah, yang kedua, saudara-saudara sekalian, penelitian. Apa penelitian yang sudah dilakukan? Seberapa besar kontribusi penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu? Jadi ini penting, ya, penelitian. Karena ini bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Penelitian ini tentu tidak penelitian tugas akhir, tetapi sebelum sudah harus ada penelitian pengembangan dari mata kuliah. Nah, kalau itu kemudian bagus, ya, dinilai oleh dosennya itu bagus, maka bisa dikembangkan di tesis atau disertasi, sehingga nanti saudara-saudara pada akhir dari semester itu sudah punya persiapan untuk menulis tesis atau disertasi, tidak ada yang molor. Nah, ini maka sebelumnya harus dipersiapkan. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, masih pada persoalan penelitian ini terkait dengan tugas membaca dan merenung, ya, juga membaca dan merenung. Ini sebetulnya membaca itu tidak sebatas, ya, atau berhenti pada pemahaman buku yang dibaca, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kita juga mampu menemukan masalah. Jadi membaca sebetulnya merupakan proses, ya, proses bukan tujuan. Ya. Nah, kita bisa menulis tesis atau disertasi, kita bisa mencari tema itu harus berangkat dari membaca dan diskusi. Ya. Jadi kalau kita mau nulis tesis maupun disertasi, mapping dulu penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ya, baik itu dari jurnal, dari tesis, dari disertasi, ya, sesuai dengan disiplin ilmu
saudara-saudara sekalian. Misalnya di MBI, ya, itu kan core-nya adalah manajemen pendidikan. Nah, apa saja manajemen pendidikan itu ini tahapan-tahapannya, ya, apa saja topik-topiknya itu sudah mulai dipersiapkan. Kemudian mapping itu dalam rangka untuk dijadikan sebagai prior research, ya, atau untuk yang namanya pattern of the act. Jadi kalau saudara-saudara mau menulis karya ilmiah, itu mesti harus berangkat dari masalah yang ada. Nah, supaya tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka Anda mencari bagian-bagian yang belum diteliti. Nah, biasanya pengalaman para mahasiswa mau nulis tesis atau disertasi, kesulitannya di situ cari judul. Cari judul itu kesulitan karena tidak berangkat dari mapping. Nah, jadi ini saya sampaikan ini dalam rangka untuk antisipasi terhadap masa studi kalian. Nah, seperti yang disampaikan oleh para ahli di sini, Ajiba mengatakan bahwa no problem, no science. Tidak ada masalah, maka tidak ada ilmu. Nah, jadi sebetulnya penelitian itu berangkat dari masalah. Kita ini peneliti atau ilmuwan mencari masalah, dan masalah itu kita jawab sendiri. Jadi kalau dalam karya ilmiah itu pasti kan ada yang namanya rumusan masalah, fokus masalah, ada 2 atau 3. Nanti dijawab di kesimpulan. Jadi sesuai dengan pertanyaan ini. Nah, jawaban ini tentu berangkat dari penelitian, ya, dari mapping, dari hasil penggalian data. Nah, jadi peneliti itu tugasnya, ilmuwan itu mencari masalah dan menjawab sendiri masalah yang diajukan itu. Nah, ini ilmiah, no problem, no science. Tidak ada masalah, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Nah, ini ya. Selanjutnya, saudara sekalian, juga bertanya dan selalu mempertanyakan sesuatu. Ya. Ini juga bagian dari ciri ilmuwan dan juga filosof. Namun tidak berarti, ya, bahwa tidak berhenti pada bertanya, tetapi juga menjawab dan menyelesaikan masalah. Ini, jadi misalnya PAI, apa yang terjadi saat ini? Ya, sekarang ini masa pandemi, sekarang ini masa disruption, ya, gangguan skala bidang. Ya, seluruh dunia mengalami yang namanya disruption atau pandemi ini. Nah, peran, kita tahu bahwa ada yang namanya 3 pusat pendidikan. Ada pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Peran, ya, peran keluarga, peran masyarakat, dan peran sekolah. Nah, sekarang ini masa pandemi dan era 4.0, Industrial Revolution 4.0, itu kita dihadapkan pada problem bagaimana membina, mengasuh anak didik kita. Jadi, apakah di pusat pendidikan ini porsinya itu sudah berimbang? Misalnya kalau di sekolah, oke, 8 jam mereka bisa dididik di situ. Tapi bagaimana di peran di masyarakat dan di rumah atau keluarga? Di keluarga aja sudah tereduksi, ya, berapa persen dari 24 jam atau 12 jam itu. Ini sekarang
sudah mulai tergeser, terutama di kota-kota besar. Pengasuhan anak didik atau anak itu menjadi problem. Nah, itu bisa diteliti. Dan sekarang ini ditambah lagi panca pusat pendidikan. Selain yang tiga tadi, ada yang namanya media sosial dan juga tempat ibadah. Tempat ibadah sekarang juga hampir tidak dikunjungi oleh anak-anak kita, karena tempat ibadah itu tidak menjadi destinasi yang menarik. Beda kalau dulu kita itu yang namanya surau, musola, masjid itu destinasi kita, mulai dari kita belajar ngaji, kemudian bermain, tidur, makan, ya, itu di situ semuanya. Sekarang nggak ada anak kita yang main-main ke masjid atau musola itu, bisa dihitung. Mainnya ya ke medsos. Nah, sekarang medsos itu mendominasi, meskipun di dalam kamar mereka bermain di medsos. Nah, ini perlu penelitian. Ini juga bisa dijadikan sebagai topik penelitian. Nah, hasil penelitian itu disubmit ke jurnal nantinya. Kami sudah menginstruksikan kepada semua dekan, pimpinan untuk mendorong para mahasiswa, ya, penelitiannya itu disubmit ke jurnal. Syukur-syukur jurnal yang terindeks oleh Scopus di bawah bimbingan dosennya. Nah, itu nanti ganda nilainya. Pertama untuk mahasiswa sendiri, pembimbingnya. Yang ketiga untuk institusi, sehingga webometrik kita itu naik grade-nya itu. Dan tempo hari itu grade-nya nomor 1 untuk tingkat PTKIN se-Indonesia. Sekarang turun menjadi 6. Nah, ini karena dikejar oleh PTKIN yang lain, Jakarta, Bandung, kemudian Jogja. Kita sekarang turun 6. Nah, ini mesti harus ditingkatkan lagi, mahasiswa harus submit, ya, di jurnal ilmiah, ya, karena itu tercatat oleh Google School, ya, oleh Google. Kemudian presentasi seminar dan lain-lain, ya, meskipun terbatas, ya, syukur-syukur saudara-saudara aktif mengikuti seminar dalam berbagai event. Nah, sekarang webinar itu mudah untuk diikuti oleh semua, dan itu bersertifikat. Bagi yang guru-guru, saya kira mudah untuk mendapatkan itu. Nah, ini untuk kepentingan kita juga. Nah, yang ketiga, terakhir itu pengabdian pada masyarakat. Ya. Jadi apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat, ya, terkait dengan profesi kita sebagai mahasiswa, sebagai insan akademis. Sudahkah kita melakukan peran-peran sosial kita, ya, di masyarakat, apalagi sebagai mahasiswa, ya, yang merupakan kelompok elit, mesti harus berperan, ya, plus peran keagamaan tentu, karena kita PTKI. Misalnya peran-peran di masjid menjadi penggerak, ya, menjadi takbir masjid, menjadi mubalek, menjadi khotib, itu termasuk bagian dari pengabdian masyarakat di bidang keagamaan. Menggerakkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di kampungnya, itu juga bagian dari kegiatan tridharma tinggi, pengabdian pada masyarakat. Jadi jangan menjadi mahasiswa yang pasif, harus aktif, ya. Karena itu nanti kalau sudah keluar, sudah tidak jadi mahasiswa, jadi dosen, jadi apa gitu, itu pasti akan bermanfaat sekali. Nah, ini penting kita sampaikan. Kita punya program namanya Korea Thayyibah. Jadi ada 25 desa, ya Pak Heru, yang bisa kita jadikan sebagai desa percontohan.
yaitu desa yang smart, yang bagus baik secara fisik maupun secara sosial, maupun juga secara mental. Jadi masyarakatnya, warganya itu menjadi warga yang baik, rukun, damai, tidak ada maling, tidak ada molimo, fisiknya juga begitu rapi, indah, dan seterusnya. Nah, itu membutuhkan peran-peran dari mahasiswa yang nanti akan segera diberangkatkan. Itu untuk mahasiswa S1, kalau S2 nanti dicarikan peran yang lain. Nah, distingsi kita itu, saudara-saudara sekalian, itu adalah integrasi keilmuan, sains dan Islam. Jadi kami harapkan para mahasiswa baik S2 maupun S3, S1 sudah oke, bahwa kalau menulis karya ilmiah, tesis maupun disertasi, kaitkan dengan integrasi keilmuan. Ya, bagaimana membuat konsep-konsep yang diturunkan dari Al-Quran itu menjadi sebuah temuan. Ya, tidak saja mengutip dari para orientalis barat atau ilmuwan barat, tetapi kita punya ilmuwan-ilmuwan yang memang lahir dari tradisi Islam, mulai dari Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan seterusnya. Itu adalah ahli-ahli di bidang sosial maupun sainsis. Ya. Nah, ini harus, karena ini integrasi keilmuan itu menjadi visi dari Wikmawan, integrasi keilmuan plus moderasi keberagamaan. Ya. Jadi bagaimana pendidikan agama multicultural, pendidikan agama inklusi, pendidikan agama yang membebaskan, pendidikan agama yang berpihak kepada kaum mustadafin, itu bisa diangkat. Ya. Bagaimana pendidikan agama yang menciptakan kedamaian kerukunan, ya. Bukan pendidikan agama yang mengajari kekerasan, ya, atau mengajari terorisme misalnya. Ini harus kita kaji. Kemudian yang kedua itu ma'had, kita punya ma'had itu sebagai modal pada para mahasiswa baru, mahasiswa satu, untuk bisa mengembangkan spiritualitasnya. Pusat pengembangan bahasa asing Arab maupun Inggris plus Mandarin itu juga distingsi kita. Nah, terutama di masa sarjana itu sudah dianggap menguasai minimal itu satu bahasa asing. Kalau tidak Arab ya Inggris, karena nanti referensinya pasti itu. Jadi jangan lagi bahasa Indonesia ada referensinya, ya, karena S2 itu harus punya kajian yang ekstensif. Dulu saya S2 itu referensinya hampir nggak ada bahasa Indonesia. Enggak. Nah, sekarang harusnya itu S2, S3 harus lebih canggih. Tapi saya sering mendapati mahasiswa yang tulis tesis atau disertasi itu masih seperti S1. Nah, ini yang saya harap kalian harus menguasai bahasa asing, salah satu dari Arab atau Inggris, dan syukur-syukur kalau keduanya ini lengkap. Nanti, jadi kalau mahasiswa S1 sudah ada ICP, sudah punya referensi yang banyak Arab Inggris, S2, S3 harus, sudah boleh tidak. Nah, ini penting, makanya TOEFL-nya harus sudah disiapkan dari sekarang, 450 minimal, karena nanti ada peluang studi ke luar negeri, ya, itu harus bisa dimasuki, ya. Kemudian pusat HTQ, pusat penghafalan Quran, ini modal juga.
Nah, terakhir lulusan atau output dari perguruan tinggi kita itu IPK yang memadai. Jadi 3,5 itu minimal lah. Ya, jangan sampai ada 3 di bawah itu. Ini syukur-syukur kalau 3,9, ada yang 4 juga dulu. Sehingga nanti wisuda itu menjadi the best. Nah, nanti dicarikan beasiswa oleh Pak Abdul. Kemudian lama studi harus tepat waktu, jangan ada yang molor. Nah, kalau molor itu rinim bayar lagi. Ya, apalagi kalau yang sudah bekerja jadi guru, jadi kerja di tempat lain, instansi lain, itu harus tepat waktu. Apalagi yang beasiswa. Ya, nanti kalau tidak tepat waktu disuruh mengembalikan. Ini di samping tepat waktu itu, lama studi itu menambah grade dari universitas. Kalau ada asesor melihat kok ada mahasiswa yang abadi, yang sudah lebih dari target, itu mengurangi nilai. Kemudian marketable lulusannya itu bisa diterima di instansi lain, menjadi ekspektasi masyarakat. Nah, itu penting. Jadi saudara-saudara mulai sekarang harus mempersiapkan semuanya itu. Selamat. Meskipun musim pandemi, kuliah tetap berjalan daring, ya, tanpa mengurangi dari kualitas pembelajaran. Kalau butuh perpustakaan masih bisa dibuka di sini, ya, yang manual. Kalau digital library juga sudah disediakan e-jurnalnya, e-booknya, pokoknya sudah cukup semuanya. Itu saja. Sekali lagi selamat dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan inayah Allah SWT. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.